kita akan bahas tagut. Ya, tagut ada 5. Jadi semua rasul mengatakan ani abudullah wajtanibu tagut. Seluruh rasul mengatakan sembahlah Allah saja semata, kemudian jauhilah tagut. Jadi ada 2 syarat. Syarat pertama, syarat kedua. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur bit-taghut. Wa yu'min billah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lam fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Kufur kepada tagut. Beriman kepada Allah. Jadi, tauhid itu bukan cuma hanya beriman kepada Allah, tapi harus kufur kepada kesyirikan. 2, makanya la ilaha illallah. Bukan illallah doang. Tidak ada sembahan yang berhak disembah, berlepas diri, kecuali Allah. Itu namanya tauhid. Membuang kesyirikan, memperkokoh keimanan. Sama, harus kufur kepada tagut, beriman kepada, bukan cuma beriman kepada Allah. Ini beriman kepada Allah, tapi enggak apa-apa lah, orang mau nyembah itu terserah masing-masing, enggak apa-apa, mungkin mereka baik juga, ya udah kita pakai kacamata kita, mereka pakai melihat pakai kacamata mereka. Enggak benar. Kita harus kufur kepada tagut. Kita harus menjelaskan kesyirikan, kita harus mengatakan tidak terima kesyirikan. Yang kita bilang semuanya benar. Itu tidak benar, itu adalah kesalahan, ya. Tagut ada 5, kata tagut banyak. Bos-bos tagut. Yang pertama iblis. Yang kedua yang disembah selain Allah. Dan dia ridha. Kemudian yang ketiga yang menyeru kepada menyembah dirinya. Menyeru untuk menyembah dirinya. Kemudian yang keempat, yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Para dukun. Yang kelima, baru yang berhukum dengan selain Allah. Dengan selain hukum Allah. Inilah 5 tagut yang disebut oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Iblis, ya iblis kalau secara zatnya mungkin enggak ada yang sembah, ya. Iblis bisa disembah secara zatnya, ya mungkin setan-setan nyembah iblis. Bisa maksudnya disembah adalah ditaati. Ditaati perintahnya. Itu iblis. Sekarang dia bisik-bisik, nyuruh ini, nyuruh anu. Kalau dia menunjukkan saya iblis, nggak ada yang mau taat. Tapi kan dia menggoda dengan bisik-bisik. Yang disembah selain Allah dan dia ridha. Berarti kalau tidak ridha, bukan tagut. Bukan tagut. Contoh yang tidak ridha, contohnya siapa? Para nabi. Nabi Isa disembah, dia tidak ridha. Ya. Kemudian malaikat disembah, mereka tidak ridha. Orang-orang soleh disembah, mereka tidak ridha. Kalau yang ridha disembah, ya, maka dia tagut. Ya. Orang-orang memuji dia berlebihan, seakan-akan dia punya kemampuan rububiyah, dia senang. Ya. Maka dia tagut. Yang menyuruh untuk menyembah dirinya, contohnya adalah Fir'aun. Dan mungkin Namrud juga, ya. Yang mengaku mengetahui ilmu gaib adalah para dukun. Yang berhukum dengan selain Allah itu para orang-orang yang menyeru, yang menghukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan berhukum kepada hukum selain Allah, hukum asal adalah syirik kecil, namun kalau dia meyakini bahwasanya hukum yang dia buat sebanding dengan hukum Allah, maka dia syirik besar. Atau dia merasa hukum saya lebih baik daripada hukum Allah, hukum kami lebih relevan daripada Quran,
kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan, ya Allah punya hukum, kita juga boleh bikin hukum, enggak apa-apa ya, masing-masing. Ini kafir juga. Ya, menempatkan dirinya seperti sama-sama membuat hukum seperti Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini model-model tagut yang harus kita jauhi. Baik. Wa dalil qauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa min billahi faqad istamsaka bir urwatil wuthqa. Hada makna la ilaha illallah. Dalil bahwasanya kita harus kufur kepada tagut, tadi ayatnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, telah jelas kebaikan daripada kesesatan. Faman yakfur bit taghuti, siapa yang kufur kepada tagut, wa yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah memegang tali Allah yang kuat, ya. Wa hadza makna la ilaha illallah, inilah makna la ilaha illallah. Sama, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti ada yang dikufuri, tagut dikufuri, ditetapkan Allah. Sama dengan yang kita sebutkan tadi. Kufur kepada tagut, yang disembahnya Allah. Sama dengan la ilaha illallah, ya. Wa fil hadis ra'sul amril Islam wa amuduhu salat wa dhirwatu sanamihi al jihad fi sabilillah. Dalam hadis ra'sul amr al Islam, yang paling tinggi pokok dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Kemudian puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Demikianlah kita selesai dari kitab usul salah satu usul atau usul as-salasa karya Syekh Abdullah rahimahullahu taala.